Shalom, sekali lagi shalom untuk semuanya. Senang sekali kalau setiap bulan bisa beribadah dengan semua umat Tuhan ya, dari muda sampai yang tua ya, yang usia lanjut ya. Inilah gereja ya, yang sebetulnya tidak dipisah-pisahkan dengan usia, tapi kita punya kesempatan bisa beribadah bersama-sama, saling mengenal satu sama lain. Nah, di dalam Advent kedua ini, di minggu pertama Desember ini kita merenungkan satu tema, firman jadi manusia. Tema yang sangat umum yang sering kita sudah dengar saudara. Ya. Ada sebuah kisah yang saya temukan di Kompasiana, satu kisah tentang seorang raja di negeri Persia. Ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu saudara. Dia seorang raja yang adil, bijaksana, memerintah dengan sungguh-sungguh menetapkan diri untuk melaksanakan keadilan, kebenaran untuk semua rakyatnya. Ya, maka rakyat sangat mencintai dia, sangat menghormati dia. Ya, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Apa itu? Dia punya kerinduan untuk bisa lebih dekat dengan rakyatnya. Dia ingin bergaul dengan akrab, lebih dekat kepada rakyat, mengetahui kehidupan mereka, dan termasuk juga penderitaan sebagai seorang rakyat biasa. Nah ini kerinduannya, ini mengganjal di dalam hatinya. Karena setiap kali dia pergi ke kota, pergi ke desa, pergi ke pasar, dengan pakaian kebesaran sebagai raja, dan mahkota sebagai raja, yang dia lihat itu kehidupan yang seperti diskenariokan. Ya kayak presiden kalau masuk ke pelosok-pelosok gang begitu kan semua disterilkan, semua itu kayaknya itu baik-baik saja. Semua disetting indah kelihatannya kan. Ya ada pengawal-pengawal yang membersihkan semua ya, jalan-jalan dari kotoran, dari yang tidak perlu supaya waktu datang itu suasananya megah, indah begitu ya. Nah raja kalau pakai baju kebesarannya sebagai raja, mahkotanya sebagai raja, dia akhirnya hanya melihat, oh semua bagus-bagus ya. Di pasar, di kota, di desa, kayak semua bagus, saudara. Saudara ini tidak membuat dia puas, saudara. Ini kelihatannya bukan kehidupan rakyat yang sebenarnya. Dia coba berpikir ya, bagaimana dia bisa lebih kenal dekat dan melihat penderitaan yang sesungguhnya dari rakyatnya. Karena dia tahu ini masyarakat ini pasti punya pergumulan. Nah, kali ini dia punya ide begini. Dia melepas bajunya sebagai raja, jubahnya sebagai raja, dan mahkota dia tanggalkan. Lalu dia mengenakan pakaian biasa, rakyat jelata. Jadi jadilah seorang raja, tapi dibalut, dibungkus dengan pakaian compang-camping yang seperti rakyat biasa, yang bau juga. Nah saudara, pada malam harinya dia keluar dari istana. Dia keluar lalu dia menyusuri perjalanan menuju kota. Dan karena sudah malam dia pengen mencari tempat penginapan. Sudah nggak banyak tempat penginapan di zaman dulu seperti hotel sekarang ini yang di mana-mana juga ada. Dulu juga susah cari penginapan. Dan penginapan biasanya juga event-event tertentu penuh saudara. Ya, makanya Tuhan Yesus waktu lahir juga akhirnya di palungan karena nggak ada tempat menginap. Jadi raja itu akhirnya mampir ke satu tempat penginapan dan dia berkata kepada pemilik, Pak, saya butuh tempat untuk menginap malam ini. Melihat pakaian yang begitu ya, biasa aja, mungkin juga sedikit bau. Pemilik penginapan langsung ketus menjawab, tempat sudah penuh Pak, gak ada tempat. Bapak silakan cari tempat lain. Oh, sudah pelayanannya nggak memuaskan. Gitu ya. Tapi saya sudah keliling Pak, beberapa tempat yang jauh sudah penuh, makanya sampai di sini udah tengah malam. Kemudian dia mohon Pak, saya mohon supaya diberikan tempat satu malam di sini. Akhirnya dengan ketus lagi pemilik penginapan berkata, kalau kamu memaksa, itu ada sebelah kandang kuda saya itu ada ruangan, tapi nggak bagus ya. Itu tempat stok rumput-rumput di sana untuk kuda-kuda. Ya kamu kalau mau kamu bisa tidur di sana. Hasilnya adalah malam itu raja tidur seperti di lumbung begitu ya. Ada jerami-jerami buat padi di situ. Kedinginan dan tidak nyaman sama sekali. Saudara besok pagi dia bangun.
Dia kembali, dia masuk ke pasar. Masuk ke pasar, dia lihat orang berjualan begitu ramai, lalu lalang, ada kereta, ya ada kuda, ya ada binatang-binatang yang lain juga di sana, gitu ya. Dia masuk ke sana, dia baru tahu, oh ini kehidupan yang lebih real nih, ya. Yang sesungguhnya yang di rakyat jelata tuh seperti ini. Ya. Nah, selama ini dia belum pernah mengalami situasi itu. Semuanya kelihatan bagi dia itu asing ya, aneh begitu. Saudara, maka di tempat itu, di pasar itu, raja pun mulai mengalami yang namanya perlakuan yang tidak adil. Ya, mulai disenggol orang, mulai dimaki orang, mulai diolok-olok orang gitu ya. Karena dia masuk ke sana seperti orang yang agak linglung ya, kayak orang kampung masuk kota, bingung saudara. Ya, sampai kadang menghalangi jalan orang-orang lewat tuh dimarahin, didorong begitu ya. Ya, sampai raja, aduh, begitu ya. Seperti begini ya kehidupannya. Saudara, waktu orang mulai memperlakukan dia nggak baik, nggak benar, dia udah mulai nggak tahan gitu ya. Lalu dia bilang, saya ini raja, kalian ini nggak ngerti saya raja. Gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya itu raja. Ya. Bahkan ada yang kesel sama dia itu sambil tonjok dia dan mengatakan, berani-beraninya kamu mengaku diri sebagai raja. Raja itu nggak mungkin berkeliaran di pasar. Raja itu nggak mungkin berpakaian seperti ini. Sudah makian-makian, olokan-olokan gitu, ejekan itu membuat dia sadar. Ternyata nggak mudah hidup sebagai rakyat jelata, saudara. Ya. Keadilan yang dia perjuangkan, damai yang dia ingin bawa, ya, ingin membuat masyarakatnya maju, ternyata nggak dirasakan semua orang. Selama ini mungkin orang menghormati raja, menghargai raja karena jubahnya, karena mahkotanya. Tapi bukan karena apa yang keadilan yang dia berikan. Semua nggak merasakan. Rakyatnya masih begitu susah, begitu banyak pergumulan, penderitaan yang dia harus perhatikan, saudara. Saudara sekalian, ini kira-kira gambaran kisah ini mirip dengan Allah menjadi manusia, bukan? Ya. Mungkin ada orang berpikir, ngapain raja berbuat seperti itu ya? Gak usah pikirin rakyat dong. Raja yang penting sebagai raja, duduk di posisi sebagai raja, lakukan perintahnya memerintah sebagai raja, di tempatnya aja sudah cukup. Lakukan yang terbaik aja udah cukup. Nggak perlu raja itu pikiran rakyat yang menderita, sampai harus turun-turun ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk raja. Nggak perlu kan raja berpikir begitu dan melakukannya seperti itu. Nggak perlu, saudara. Saudara, tetapi Allah kita tidak mempunyai pikiran demikian. Allah tahu bahwa manusia itu tidak mampu mengatasi persoalan hidupnya. Allah tahu manusia itu tidak mampu membereskan penderitaannya dan mengatasinya. Allah tahu dari sejak penciptaan manusia yang terpisah dari dosa itu punya gap yang jauh sekali yang tidak bisa diperdamaikan oleh manusia. Tuhan tahu kondisi manusia, tahu status manusia itu. Maka tidak mungkin manusia bisa datang kepada Allah. Hanya Allah yang bisa datang kepada manusia. Kan gak mungkin rakyat itu datang masuk ke istana, saudara. Protokolnya banyak dan gak mungkin juga diizinkan bertemu raja. Hanya raja yang bisa keluar dan menemui rakyatnya, saudara. Demikian Allah dari surga yang mulia turun menjadi manusia. Sang firman itu kini menjadi manusia yang kita sapa sebagai Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia, anak Allah menjelma menjadi manusia. Apa yang dia lakukan untuk manusia? Saudara, kalau raja tadi bohwat mungkin ya. Gak bisa melakukan apa-apa. Tetapi dia menerima semua keadaan itu. Tetapi apa yang Kristus lakukan ketika dia menjadi manusia? Di tengah-tengah manusia, hidup sebagai manusia. Maka saudara, dari Yohanes pasal 1 ini, dua bagian, dua hal yang saya ingin kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah firman yang menjadi manusia itu memiliki hidup di dalam dirinya. Dan hidup itu dikatakan menjadi terang manusia. Saudara, ini poin yang sangat penting sekali. Dia memiliki hidup dan hidup itu ada terang bagi manusia. Saudara sekalian, saya bacakan ayat 1 dan 2 ya. Nanti saudara baca ayat 3, kita baca sama-sama ya, ayat 3, 4, dan 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama,
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara, dari ayat ini kita mendapat satu pesan, satu message, satu makna yang luar biasa. Bahwa seluruh kehidupan di dalam dunia itu berasal dari firman. Saudara, penciptaan itu dicipta dengan firman. Dari yang tidak ada menjadi ada. Firman itu yang dikatakan Allah, keluar dari mulut Allah, itu firman yang efektif, yang bertindak, saudara. Dan itu semua akan terjadi sesuai dengan firman itu. Ya, maka yang tidak ada menjadi ada. Itu dikerjakan oleh firman, penciptaan. Tapi firman itu juga bisa membangkitkan apa yang mati menjadi hidup, saudara. Itu firman yang berkuasa itu, saudara. Maka dari yang tidak ada menjadi ada di dalam dunia penciptaan itu ada kehidupan di situ. Bergerak karena menjadi ada, saudara. Kemudian yang mati menjadi bangkit itu pun adalah ada kehidupan yang dibangkitkan di situ, ada kehidupan di sana, saudara. Jadi saudara, kita melihat ya bahwa semua kehidupan itu berasal dari firman, saudara. Nah, inilah yang menjadi misi Allah di dalam dunia ini. Itu memberikan hidup kepada manusia, saudara. Karena saudara, ada yang hilang di dalam kehidupan manusia waktu manusia itu berdosa. Saudara. Tetapi tugas misi Allah menjadi manusia adalah memulihkan apa yang hilang, memperbaharui apa yang rusak akibat dosa. Menurut saudara, apa yang hilang dari manusia waktu dia berdosa? Apa yang hilang dari manusia? Saudara, manusia itu kehilangan kehidupannya waktu dia jatuh dalam dosa. Di Taman Eden Tuhan sudah peringatkan ya, manusia, jangan makan buah dari pengetahuan yang baik dan jahat itu. Waktu kamu makan itu, maka vonisnya jelas, kamu mati di situ. Itu jelas yang akan hilang itu saudara. Jadi waktu mereka makan buah itu betul apa yang terjadi. Mereka mati, saudara. Nah, di sini muncul persoalan bagi manusia, saudara. Ya, manusia itu mati secara rohani. Dia putus hubungan dengan Allah, dia diusir sebagai simbol dia jauh terhilang dari hadapan Allah. Dan sekaligus juga dia buta secara rohani. Dia tidak bisa melihat terang lagi. Tidak ada terang di dalam kehidupannya lagi, saudara. Maka kita lihat di dalam kisah-kisah di Alkitab setelah kejatuhan sampai hari ini, sampai dunia ini sehari-hari kita bisa lihat betapa gelapnya hidup manusia. Matanya gelap, pikirannya gelap, saudara. Tidak ada manusia yang bisa melihat kebenaran yang harus dia lakukan. Dan manusia menempatkan dirinya juga menentukan apa yang benar, apa yang salah, saudara. Dan apa yang benar menurut manusia itu juga belum benar menurut Allah, saudara. Saudara, ini yang terjadi, ya, muncul persoalan begini, saudara. Maka banyak hal di dalam dunia ini setelah manusia jatuh dalam dosa, bisa membuat akhir manusia gelap hidupnya. Gelap sekali. Ya, matanya gelap, pikirannya gelap, akhirnya melakukan banyak kejahatan. Kain membunuh Habel, saudara. Ya, karena dia betul-betul hidupnya gelap di dalam dosa. Tidak lagi melihat yang benar yang harus dilakukan. Dia taunya ada, begitu dia disakiti, begitu dia terancam, begitu dia kesal sama orang, dia menyakiti orang, dia membunuh orang. Saudara, saudara, banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya melakukan banyak dosa. Ya. Bahkan ya, orang yang nggak lulus ujian aja bisa gelap mata, saudara. Ya. Yang putus cinta juga bisa gelap mata, saudara. Ya. Di Bali itu ya ada seorang gadis ya, umur 18 tahun. Ya. Umur 18 tahun seperti yang di atas ini ya. Kerja di kafe. Saudara. Waktu dia kerja melayani tamu ya, menyuguhkan makanan dan minuman, tiba-tiba dapat pesan WhatsApp, saudara. Begitu dia buka, woi, seperti petir di siang hari, ceter, saudara. Dia kaget luar biasa. Apa isi beritanya, saudara? Pacarnya putusin dia ternyata. Putusin dia udah gak bisa berpikir apa-apa lagi waktu itu. Kacau balau di dalam pikiran, dia kesel, dia pengen marah. Ya, dia gak terima kalau dia diputusin begitu, saudara. Ya. Dengan berbagai cara akhirnya, saudara.
dia mengakhiri hidupnya. Jadi di tengah-tengah kerja itu dia bisa kabur langsung ya, nggak tanpa ngomong, kabur ya, keluar dari restorannya, kafenya, kemudian lari ke pinggir laut, sudah pantai, lalu menceburkan diri di situ. Tapi ada security juga di pantai itu, saudara ya, yang akhirnya tangkap dia, saudara, menyelamatkan dia. Diajak bicara, ditenangin gitu ya, lalu diberikan pemahaman. Kelihatannya mulai tenang. Akhirnya diantar kembali ke kafe tempat dia kerja, di teman-temannya bisa bantu. Ternyata nggak sampai di situ. Gak lama saudara, dia masih berusaha lagi. Kemudian dia masuk toilet, ya, ditutup pintunya, lama nggak keluar-keluar saudara. Teman-temannya sudah mulai panik. Mereka gedor-gedor, saudara. Ya, gak buka-buka juga, dipanggil-panggil nggak ada jawaban. Akhirnya ditobrak pintunya, saudara. Begitu didobrak dia udah tergeletak di situ. Ternyata dilihat dia minum cairan pembersih lantai di situ. Saudara, orang kalau gelap hidupnya, tidak ada melihat hidup ini berarti lagi. Begitu ada persoalan, saudara, yang dipikir apa? Gak melihat ada kebenaran, ya, yang memang bisa berpikir dengan benar lagi. Saudara. Akhirnya dia melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, kita menemukan ada banyak orang yang frustasi di dalam hidup ini karena banyak persoalan. Kita menemukan orang-orang yang hidupnya itu kehilangan makna yang sesungguhnya. Ya, di bawah matahari ini hidup seperti itu, saudara. Ya, berdosa dan berdosa. Mungkin hari ini tidak berdosa, tapi besok di dalam kondisi tertentu berdosa lagi. Karena memang hidupnya gelap, tidak ada terang, tidak ada bisa melihat apa yang benar dan apa yang salah. Solusinya juga nggak ada di bawah matahari ini. Maka harus ada anak Allah yang di luar, di atas matahari itu. Masuk ke dalam ruang, ke dalam waktu, berinkarnasi menjadi manusia, menjadi solusinya. Maka di sini Yohanes itu mengatakan, ya, ingin menyampaikan bahwa Firman, Sang Firman yang menjadi manusia, ini adalah solusi dan jawaban untuk persoalan manusia ini. Persoalan buta rohani, mati rohani. Sebab itu dikatakan di dalam dia ada hidup. Hidup dan hidup itu menjadi terang bagi manusia. Dua kata yang sangat indah. Hidup dan terang bagi manusia. Maka di dalam Kristus kita memiliki hidup yang kita butuhkan. Ya, dan hidup itu akan menjadi terang yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Maka di ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Terang yang sesungguhnya, saudara. Ya, Kristus, terang Kristus bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Ya. Saudara, kita hidup di dalam bayang-bayang kematian karena dosa. Hidup kita gelap. Tapi terang ini akan mengatasi kegelapan itu. Saudara. Maka di dalam Kristus kita menerima hidup. Dan hidup itu menjadi terang di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat masa depan yang cerah. Masa depan yang pasti. Hidup baru, hidup kekal yang Tuhan berikan. Mengganti hidup yang sudah hilang karena akibat dosa itu. Sudah ini yang Tuhan kerjakan waktu dia turun ke dalam dunia ini. Karena tidak mungkin ini bisa dikerjakan manusia. Karena manusia bukan sumber kehidupan, saudara. Ya. Hanya Allah itu sumber kehidupan. Yang memungkinkan semua dalam dunia ini bisa hidup. Dan dia memberikan hidup yang baru kepada manusia yang binasa. Yang berada di dalam bayang-bayang kematian itu. Inilah Tuhan, saudara. Barangkali ada yang berpikir begini, masa sih saya mati begitu. Ya, saya masih hidup, hari ini saya bisa beraktivitas, bekerja, ya. Saya sehat, saya kuat kok, saudara. Saudara, Alkitab tidak salah mengatakan upah dosa adalah maut, tidak salah. Di luar Kristus, tidak ada orang bisa hidup. Karena hidup itu ada di dalam dia. Di luar dia tidak ada kehidupan, saudara. Ya, manusia yang di luar Kristus ini bergerak akhirnya menuju kepada kematian. Endingnya sudah jelas. Kalau film tuh endingnya itu sudah jelas, saudara. Sudah pasti
kematian kekal. Karena upah dosa adalah maut. Saudara, ibaratnya seperti kipas angin ini, ya, yang berputar. Saudara nyalakan tombolnya, on, dia putar, saudara. Tapi waktu dia putus, dicabut dari sumber listriknya, meskipun powernya on, saudara, dan dia kelihatan terus bergerak. Tapi ini mekanis, ya, sisa-sisa hidupnya, sisa-sisa ininya yang dia punya. Makin lama dia pelan, makin lama bergerak pelan, makin lama akan berhenti selama-lamanya. Orang di luar Kristus kelihatannya hidup, tapi bukan hidup yang sungguh-sungguh hidup, saudara. Hidupnya itu hidup menuju mati, saudara, menuju berhenti di dalam kekekalan. Tapi kalau dia terhubung dengan sumber hidup itu, ada di dalam koneksi itu, dia akan hidup selama-lamanya, saudara. Hidup yang baru. Nah, saudara, betapa luar biasanya apa yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini. Waktu dia menjadi manusia. Bukan sederhana yang dia bereskan. Persoalan kehilangan yang terbesar yang manusia punya. Soal hidup itu, dia pulihkan dengan dia datang menjadi manusia. Dia memberikan hidupnya, membagikan hidupnya kepada semua orang yang mau percaya kepada dia. Oleh sebab itu hari ini, mari datang kepada dia. Yang hari ini merasa hidupnya betul-betul hancur. Gak ada hidup lagi sepertinya. Yang hidup masih dibelenggu dosa, di dalam kegelapan dosa, tidak tahu apa yang benar. Tuhan mengundang saudara datang kepadanya. Tinggal di dalam dia, percaya dia, menerima dia, tinggal di dalam dia, berarti mendapatkan hidup itu. Di dalam dia kamu hidup, dan dia hidup di dalammu. Itulah terang yang menghidupkan kita. Saudara datang kepadanya, berikan hidupmu, diterangi, dan dihidupkan oleh dia. Untuk masa depan kita, sehingga menjadi terang. Saudara, yang kedua, firman itu menjadi manusia untuk memberikan kasih karunia dan kebenaran. Saya bacakan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16. Dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara sekalian, di sini dikatakan ya, ada dua ciri karakteristik yang unik dari seorang firman, sang firman yang menjadi manusia. Dikatakan dia penuh kasih karunia atau rahmat dan kebenaran. Kasih karunia atau rahmat ini dimengerti sebagai perkenanan Allah kepada manusia yang tidak layak diperkenan. Nah, itu kasih karunia Allah. Dan kebenaran itu menunjuk kepada tema yang penting di dalam Injil Yohanes, yaitu mengarah kepada Kristus. Kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Dan ajarannya, firmannya adalah kebenaran. Aletheia itu istilahnya yang dipakai di situ. Menuju kepada pribadi Kristus dan perkataannya dan ajarannya. Sudah kebenaran orang pikir itu bisa didapat dengan mentaati hukum atau aturan-aturan tertentu, dia akan diterima. Saudara. Banyak orang berpikir begitu ya. Karena dia berpikir kalau kita taat aturan, taat hukum agama itu, kita akan diberikan belas kasihan. Dan dibenarkan, lalu diterima masuk surga. Makanya saya menjumpai orang itu begitu tekunnya memelihara hukum agama itu untuk sembahyang gitu ya, pagi, siang, malam, saudara. Tekun sekali, karena dia berpikir dengan cara begitu, dia akan menerima belas kasihan, menerima pengampunan, menerima di sisi Tuhan tuh dia diterima di situ. Saudara, hukum itu baik, ya kita menjadi orang yang taat hukum, ya taat kepada ajaran-ajaran yang benar itu baik, saudara, dan bermanfaat. Tapi harus ingat bahwa hukum itu terbatas. Saudara. Ada batasannya, saudara. Tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Tidak bisa membenarkan orang hanya karena melakukan hukum-hukum itu. Saudara. Ya. Saudara, ibaratnya kalau orang yang nggak bisa berenang, ya,
Saudara kalau nggak bisa berenang ya, tiba-tiba jatuh ke laut, saudara. Jatuh ke laut. Jatuh ke laut, sudah nggak bisa berenang, apa yang saudara butuhkan? Sudah nggak butuh instruksi kan? Tolong ajarin saya bagaimana menyelamatkan diri saya. Kasih instruksi dong, aturannya gimana sih menyelamatkan diri kalau jatuh di dalam laut. Gitu. Saudara juga nggak butuh les teknik berenang saat itu. Enggak. Hukum itu nggak bisa menolong saudara. Aturan instruksi nggak bisa. Yang saudara perlukan adalah seseorang yang bertindak kasih karunia. Menunjukkan dia mengasihi Anda, dia terjun, dia ceburkan diri ke dalam laut dan menyelamatkan Anda, saudara. Berkorban menyelamatkan saudara, meskipun dia mempertaruhkan nyawanya di situ. Sudah saya pernah nolong orang yang hampir tenggelam di kolam renang ya. Tenggelam kolam renang, saya bantu dia, malah saya mau ketarik karena dia sendiri memberontak waktu di dalam air tuh. Orang kalau mau ditolong nggak bisa begitu ya, kalau sudah pernah nolong orang. Dia bergerak, kita bergerak, akhirnya dua-duanya mau tenggelam sudah. Saya bilang tenang aja, akhirnya baru bisa. Hampir juga itu udah ini juga ya, ngeri-ngeri sedap juga ya di dalam kondisi itu. Sudah butuh orang yang turun ke sana, saudara. Hukum agama yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Tetapi hukum itu ada baiknya, saudara. Tetap ada manfaatnya buat kita. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata begini. Ya, kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup kekal. Saudara. Menyelidiki kitab suci, ya, atau hukum-hukum di dalamnya, ajaran-ajarannya, kamu kira, menyangka bisa memberikan hidup yang kekal. Enggak, saudara. Ya, hukum itu terbatas, saudara. Ya, menjalankan hukum tidak memberi hidup yang kekal, tidak menghapus dosa, saudara. Hukum yang diberikan Tuhan ya di Gunung Sinai ya, kepada orang Israel itu tidak menghapus dosa mereka, saudara. Maka tiap tahun itu mereka harus ulang lagi persembahkan ini, persembahkan itu. Sampai menunggu waktunya genap, saudara. Ya, hukum yang diberikan itu akan menunjuk kepada kasih karunia Allah yang real, yang datang nanti. Yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi hukum itu bukan yang terakhir, bukan yang klimaks, tetapi klimaksnya adalah kasih karunia Allah yang wujudnya itu adalah Yesus Kristus. Gak ada cara lain. Ya, melalui Kristuslah datang kasih karunia katanya. Bukan hukum, saudara. Ya, melalui Yesus Kristus kebenaran dan kasih karunia Allah itu diwujudkan, dimanifestasikan dengan real. Melalui firman yang menjadi manusia. Akhirnya kita baru mengerti, inilah tindakan Allah yang penuh kasih karunia. Kita mengerti kasih Allah, kasih karunia-Nya, dan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, karena tidak ada kasih karunia yang bisa diberikan kepada orang berdosa di luar dari Kristus. Atau tidak melalui Kristus. Tidak ada manusia yang juga bisa dibenarkan kalau tidak melalui Dia. Karena Dia ada jalan kebenaran itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah Bapa yang tidak kelihatan itu kecuali melalui anaknya yang tunggal yang di pangkuannya yang menyatakannya kepada kita. Jadi makanya dikatakan di dalam ayat 16 tadi, dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia itu. Melalui Kristus, kasih karunia yang real, yang total dari Allah, itu diberikan kepada manusia. Hanya di dalam Kristus kita menikmati kasih karunia Allah itu. Yang menunjukkan kebenaran kepada kita, saudara. Maka saudara, hukum sekali lagi, aturan atau tradisi yang kita pegang tidak bisa menyelamatkan kita. Kita butuh kasih karunia Allah dalam hidup ini. Dan itu wujudnya datang dari Yesus Kristus. Dia yang akan membenarkan kita. Menerima semua diri kita karena pekerjaan yang Dia lakukan untuk kita. Kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan kepada kita. Sehingga kita bisa diterima sebagai anak Allah. Sudah ketika mendengar firman Tuhan hari ini, ya, respon apa yang kita berikan kepada Tuhan? Orang selalu bisa memberikan respon dua hal ini. Yang pertama, di ayat yang 10-11, respon yang pertama itu ialah Dia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Dia datang, orang tidak kenal dia dan orang tidak mau menerimanya. Seperti raja yang tadi datang, tidak dikenali dan tidak diterima, saudara. Sudah reaksi ini seperti ini, respon ini sangat menyedihkan, saudara. Bagaimana Allah yang datang ke dunia ini milik kepunyaannya, ingin menyelamatkan manusia tapi justru ditolak, tidak diterima di tempatnya, di wilayahnya, di dunia ciptaannya. Sangat menyedihkan, saudara. Mungkin seperti orang tua yang datang ke rumah anaknya, akhirnya ditolak oleh miliknya sendiri. Anak menolak orang tua. Sudah betapa menyedihkan. Ini respon yang sangat-sangat menyakitkan, saudara. Tapi ada respon kedua, saudara. Yaitu di ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini respon yang saya doakan. Hari ini orang yang mendengar firman Tuhan bisa memberi respon untuk percaya kepadanya. Yang lahir untuk menyelamatkan manusia. Percayakan saudara. Kalau sudah percaya kepadanya, saudara akan menjadi anak-anak Allah. Diangkat, diberikan kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Saya berharap di dalam Natal ini, menjelang Natal, orang-orang yang kita rindukan mengenal Tuhan, juga mendengar berita Natal. Juga memberi respon untuk menerima Yesus yang lahir menjadi manusia. Memulihkan hidupnya, memberikan kasih karunia dan kebenaran itu melalui Yesus Kristus. Hanya satu-satunya jalan seperti ini. Gak ada jalan yang lain. Biar kita boleh menjadi pembawa berita ini. Meresponi dengan respon yang kedua. Dan membawa orang juga untuk akhirnya melihat, menemukan Yesus sebagai juru selamat ini. Sudah kiranya Tuhan memberkati kita di dalam Natal ini. Saya undang pemusik maju ke depan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini.